Pamirsa Alif Media Nasional, dalam liputannya, Bupati Jeneponto menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2024. Alifmedia.id, Jeneponto, Bupati Jeneponto Dr. Andus Haji Iksan Iskandar, M.Si., menghadiri rapat paripurna DPRD Jeneponto dalam rangka menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 dan menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2024. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Jeneponto Jalan Pahlawan Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2024 pukul 16.35 WITA. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua DPRD Jeneponto beserta anggota DPRD Jeneponto, Bupati Jeneponto, Sekda Jeneponto, Dandim 1425 Jeneponto, Kapolres Jeneponto, para OPD, dinas, camat dan undangan lainnya. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas sinergitas yang kita bangun sehingga dalam pengajuan anggaran perubahan tahun 2023 maupun anggaran tahun 2024 berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Pamirsa Alif Media Nasional, tak hanya itu, Iksan Iskandar juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada anggota Dewan terhormat yang bekerja dengan baik bersama Badan Anggaran Perubahan dalam pembahasan perubahan anggaran tahun 2023 maupun dalam pembahasan kebijakan penganggaran pada tahun anggaran 2024. Menurut Iksan Iskandar bahwa penandatanganan nota kesepakatan yang kita lakukan hari ini, memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jeneponto. Iksan Iskandar juga menyebut bahwa RPKUA PPAS tahun anggaran 2024 telah melalui proses pembahasan dan kajian yang mendalam oleh Banggar DPRD Jeneponto bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah, hingga menghasilkan beberapa kesepakatan arah kebijakan penganggaran. Bupati Iksan Iskandar menyebutkan bahwa kebijakan penganggaran yang tertuang dalam perubahan KUA tanda hubung PPAS tahun anggaran 2023 adalah pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan pada APBD pokok sebesar Rp1.152.110.662.831 dan disepakati pada perubahan anggaran tahun 2023 meningkat sebesar Rp17.334.527.822 sehingga menjadi sebesar Rp1.169.445.190.753. Iksan Iskandar menambahkan bahwa peningkatan target pendapatan tersebut secara akumulasi disebabkan karena penyesuaian rencana penerimaan pendapatan dengan pertimbangan capaian realisasi penerimaan pendapatan tahun berjalan pada semester pertama. Demikian pula kata Iksan Iskandar, pada belanja daerah tahun 2023, direncanakan pada APBD pokok sebesar Rp1.151.110.662.831, disepakati pada perubahan anggaran tahun 2023 meningkat sebesar Rp44.206.235.168, sehingga menjadi sebesar Rp1.985.897.999. Peningkatan rencana belanja tersebut diiringi dengan rencana peningkatan penerimaan pendapatan yang meningkat termasuk memanfaatkan silpa tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 direncanakan pada perubahan anggaran sebesar Rp27.371.707.245 yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 direncanakan pada perubahan anggaran sebesar Rp1 miliar.
yang akan digunakan untuk penyertaan modal ke PT Bank Sulselbar Cabang Jeneponto. Tak hanya itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, batas akhir persetujuan bersama terhadap Ranperda, perubahan APBD tahun 2023 dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir tanggal 30 September tahun 2023. Demikian pula terhadap batas akhir persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD tahun 2024 dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir 30 November 2023. Beber Iksan Iskandar. Demikian liputan Alif Media Nasional AMN, Jeneponto, Sulawesi Selatan mengabarkannya. Ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Daerah Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 43 Ayat 2 huruf H tentang pedoman penyusunan peraturan hukum daerah dilaksanakan bahwa pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPS antara pemerintah daerah dan DPR dalam rapat paripurna sehubungan dengan demikian tersebut, maka pada pasal 25 pada tanggal 25 Agustus 2023 jam 9.00 WITA Badan Musyawarah melaksanakan rapat dan menetapkan jadwal paripurna pada hari ini Jumat 25 Agustus 2023 pukul 16.00 WITA untuk penandatanganan nota kesepakatan KUA PPS APBD perubahan Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2023 dan KUA PPS APBD Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2024. Rapat Dewan yang saya hormati, berdasarkan laporan Sekretaris Dewan dari 40 anggota Dewan yang sudah hadir, dari 40 anggota Dewan yang sudah hadir 25 orang. Dengan demikian disebutkan sidang paripurna telah ditandatangani daftar hadir dan dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan tata tertib dan Peraturan DPRD Jeneponto Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib pasal 146 ayat 1 tentang pembahasan belanja perangkat daerah, kesepakatan pembahasan KUA dan perubahan PPS Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2023. Pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disepakati 402.520.604.000 rupiah. Dua, Dinas Kesehatan disepakati 295.231.901.000 rupiah. Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang disepakati 56.241.915.000 rupiah. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan disepakati 4.275.588.000 rupiah. Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran disepakati 6.481.862 rupiah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah disepakati 4.957.517.000 rupiah. Dinas Sosial disepakati 4.703.434.143 rupiah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disepakati 4.576.885.731 rupiah.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disepakati Rp2.037.782.000. Dinas Ketahanan Pangan disepakati Rp2.073.993.000. Dinas Lingkungan Hidup disepakati Rp6.645.037.000. Dinas Kependudukan dan Cabai disepakati Rp3.906.060.000. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa disepakati Rp5.314.371.000. Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana disepakati Rp7.054.797.000. Dinas Perhubungan disepakati Rp3.603.880.000. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik disepakati Rp3.404.890.000. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disepakati Rp3.045.616.000. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disepakati Rp3.657.322.000. Dinas Pemuda dan Olahraga disepakati Rp4.891.165.000. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disepakati Rp3.257.782.000. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp5.191.580.000. Dinas Pariwisata disepakati Rp2.905.437.000. Dinas Pertanian Rp2.598.229.000. Dinas Perdagangan dan Perindustrian disepakati Rp4.054.687.000. Sekretariat Daerah disepakati Rp40.320.358.000. Sekretariat DPRD disepakati Rp27.019.912.000. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah disepakati Rp5.584.439.000. Badan Pendapatan Daerah disepakati Rp5.145.561.000. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disepakati Rp182.814.214.000. Badan Pemberdayaan Pengembangan Sumber Daya Manusia disepakati Rp4.463.463.000. Inspektorat Daerah disepakati Rp9.939.420.000. Kecamatan Magelang Rp7.229.060.000. Kecamatan Tabatea Rp5.901.300.000. Kecamatan Inahung Rp10.941.505.000. Kecamatan Matang Rp2.868.175.000. Kecamatan Kilala Rp4.467.467.000. Kecamatan Pangkal Rp3.282.000.
Rp559.952.052. Dinas Kesehatan Rp204.862.676.000. Dinas Pekerjaan Umum Rp24.960.580.000. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Rp5.399.267.000. Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Rp7.411.242.000. Pada penanggulangan bencana daerah Rp3.440.970.000. Dinas Sosial Rp4.344.105.000. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp3.437.837.000. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp2.411.920.000. Dinas Ketahanan Pangan Rp2.752.624.000. Dinas Lingkungan Hidup Rp5.677.391.000. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp4.071.109.000. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp4.668.868.000. Penandatanganan nota kesepakatan perubahan UAPBAS tahun anggaran 2023 dan penandatanganan nota kesepakatan UAPBAS tahun anggaran 2024. Selamat serta salam senantiasa tercurah khususnya kepada Badan Musyawarah DPRD yang telah menjadwalkan agenda paripurna hari ini. Lebih khusus lagi saya ucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD yang telah melakukan pembahasan rancangan perubahan UAPBAS tahun 2023 dan UAPBAS tahun anggaran 2024, sehingga alhamdulillah hari ini bisa dilakukan penandatanganan nota kesepakatan terhadap kedua dokumen tersebut. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim anggaran pemerintah daerah atas upayanya maksimal memanfaatkan waktu untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan baik bersama Badan Anggaran DPRD baik dalam pembahasan kebijakan perubahan anggaran tahun 2023 maupun dalam pembahasan kebijakan penganggaran pada tahun anggaran 2024. Dinamika yang terjadi dalam pembahasan menjadi pembelajaran bersama untuk terus menjadi sinergitas dan menjaga konsistensi untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam kondisi sumber daya keuangan yang sangat terbatas. Para Dewan dan hadirin yang berbahagia, penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan hari ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jeneponto. Saran dan masukan arahan seluruh anggota DPR yang terhormat dalam perumusan kebijakan penganggaran tentunya akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam penyusunan anggaran dan rencana peraturan daerah perubahan APBD tahun 2023 serta rancangan Perda APBD tahun 2024. Para Dewan dan hadirin yang berbahagia, rancangan perubahan UAPBAS tahun 2023, rancangan UAPBAS tahun 2024 telah melalui proses pembahasan serta kajian yang mendalam oleh Badan Anggaran DPRD bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah daerah, telah menghasilkan beberapa kesepakatan arah kebijakan anggaran sebagai berikut. A. Kebijakan penganggaran yang tertuang dalam perubahan UAPBAS tahun 2023 disepakati. 1. Pendapatan daerah tahun 2023
ditargetkan pada APBD pokok sebesar 1.152.662.831 rupiah, dan disepakati pada perubahan anggaran tahun 2023 ini meningkat sebesar 17.334.527.922 rupiah, sehingga menjadi sebesar 1.609.445.190.793 rupiah. Peningkatan target pendapatan tersebut secara akumulasi disebabkan karena penyesuaian rencana penerimaan pendapatan dengan mempertimbangkan capaian realisasi penerimaan pendapatan tahun berjalan pada semester pertama, termasuk juga adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan bantuan dalam rangka peningkatan infrastruktur, peningkatan UMKM, penanganan kemiskinan ekstrim, dan pencegahan stunting serta rencana subsidi transportasi darat. 2. Belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan pada APBD pokok sebesar 1.151.110.861 rupiah, dan disepakati pada perubahan anggaran tahun 2023 meningkat sebesar 44.206.166 rupiah, sehingga menjadi sebesar 1.897.899.899 rupiah. Peningkatan rencana belanja tersebut diiringi dengan rencana peningkatan penerimaan pendapatan yang meningkat, termasuk juga memanfaatkan silpa tahun sebelumnya, yang tentunya akan membiayai program dan kegiatan prioritas sebagaimana ketentuan dalam perubahan RKPD tahun 2023, termasuk juga pembayaran penyelesaian kewajiban pemerintah daerah sesuai hasil audit tim DPK Republik Indonesia. 3. Penerimaan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2023 direncanakan pada perubahan anggaran sebesar 27.391.707.245 rupiah, yang merupakan sisa lebih dari perhitungan anggaran tahun sebelumnya. 4. Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 direncanakan pada perubahan anggaran sebesar 1 miliar rupiah yang akan digunakan untuk penyertaan modal kepada PT Bank Sosial Cara menjadi contoh. Kebijakan pelanggaran yang tertuang dalam UA BPS tahun 2024 disepakati. 1. Pendapatan daerah tahun 2024 direncanakan sebesar 1.199.822.416 rupiah. Pendapatan tersebut menurun dari tahun anggaran 2023 dengan mempertimbangkan rata-rata capaian realisasi PAD selama 3 tahun terakhir, termasuk juga adanya penyesuaian pelaksanaan implementasi terhadap regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, di mana ada beberapa objek PAD yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten. Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat seperti dana bagi hasil, darurat, PHK, dan dana desa,
Hadirin dipersilakan duduk di tempat.